Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga teman-teman baik-baik saja bersama keluarga teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih banyak sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa teman-teman juga channel saya ini tidak akan berkembang. Sekali lagi, thank you ya buat Anda semua. Ragnar Antonius Maria Oratmangun. Nama lengkap dari Ragnar Oratmangun, pemain berusia 26 tahun, sudah resmi ya semalam ya atau Selasa malam dia menandatangani kontrak bersama dengan klub di Proliga Jupiter di Belgia, di kasta tertinggi di Belgia, FC Dender. Ini klub milik orang Indonesia, anggota DPR RI, Pak Sihar Sitorus, juga sahabat saya. Ya, Pak Sihar ini punya klub di Belgia dan akhirnya mengambil Ragnar Oratmangun. Jadi kegalauan Ragnar, teka-teki selama ini kemana Ragnar akan berlabuh sudah terjawab ya, karena Groningen tidak mempermanenkan dia, tidak memperpanjang lagi karena dia bukan masuk di dalam bagian skema menurut pelatih dari Groningen di musim ini, musim 2024-2025. Tapi tidak mengapa, Ragnar Oratmangun sekarang sudah berada di FC Dender di Belgia. Artinya dia akan bertarung nantinya di sana, ketemu dengan rekan-rekan sesama tim nasional Indonesia. Ada Sain Patinama di KS Open, juga ada Sandy Walsh yang bermain di Mechelen, dan mereka akan berjumpa di sana. Sangat menarik memang. Dan bagi Ragnar tentunya ini kabar sukacita, kabar menggembirakan, ada kebahagiaan tersendiri bagi Ragnar karena masa depan dia sudah terjamin ya, paling tidak 2 tahun ke depan sampai 2026 bersama dengan Dender ini, dan dia bisa fokus sekarang ya, bukan saja bermain di Liga Pro Jupiter di Belgia tapi untuk tim nasional. Karena kalau bermain tim nasional dia tidak punya klub, nah ini akan jadi pikiran bagi setiap pemain termasuk dengan Ragnar ini. Tapi sekarang ini enak bagi STY juga, bagus ya, dia mendapatkan kabar baik dengan Ragnar sudah sign kontrak, sehingga Ragnar ini fokus untuk pertandingan lanjutan di putaran ketiga grup C pra Piala Dunia zona Asia. Karena kita tahu bersama ya teman-teman, kita akan bermain melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September yang akan datang di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah. Dan ini bukan perkara mudah, gampang. Arab tim yang kuat yang ditangani oleh Roberto Mancini, tapi kita juga sebagai tim yang pasti akan diperhitungkan oleh Arab Saudi. Nah, dengan Ragnar sudah sekarang enak mendapatkan klub, dia tentunya akan konsentrasi penuh ketika akan bergabung, dan dia akan berangkat pada tanggal 1 nantinya untuk langsung ke Jeddah bergabung dengan tim nasional kita. Nah, ini dia bisa memainkan pertandingan yang penting karena dia bermain di flank, di sayap kiri. Pemain tinggi 181 ini diperlukan punya kecepatan tentunya, tapi dia memang butuh rekan dia di lini serang karena lini serang kita masih bermasalah sampai sejauh ini. PSSI masih terus berusaha untuk mendapatkan seorang striker paling tidak untuk berada di depan. Kita belum tahu sampai saat ini, dan Ragnar tentunya butuh striker yang baik karena kita hanya punya striker Rafael Struijk. Sejauh ini dia bukan striker murni, bukan pemain nomor 9, dia bisa bermain ke flank tapi dipaksakan untuk bisa bermain ke depan karena kita tidak punya striker yang bagus. Semoga dengan kedatangan salah satu striker di grade A untuk tim nasional, Ragnar lebih enak tentunya untuk bisa memberikan asis-asis, umpan-umpan. Nah, Ragnar bermain 3 kali dengan tim nasional kita. Dia mengawali debut pada 26 Maret yang lalu di Stadion Meidin di kota Hanoi bersama dengan tim Garuda kita, dan kita menang 3-0. Dia mencetak gol fantastis, gol kedua setelah Jai Ises juga mengawali debut internasional, dan dia memberikan gol dengan tandukan kepala hasil umpan dari Tom Haid. Ragnar membuktikan kapasitas dia bergerak dari sisi flank melewati 3 pemain belakang Vietnam, dan dia melepaskan tembakan kaki kiri masuk ke pojok gawang ya Vietnam. Itu gol kedua dia, dan gol pertama tentunya itu gol kedua dia bersama dengan tim nasional saat menang melawan Vietnam, tapi itu gol pertama debut ya untuk bisa tampil langsung bisa membuat gol setelah ada kerjasama dengan Tom, ada Nathan di sana yang bekerja sama dengan baik, dan dia diselesaikan dengan oke. Nah, dia tahun 2022 ya Juni dia masuk di Groningen, tapi Groningen semusim kemudian pada September
2023 meminjamkan dia ke Fortuna Sittard. Ketika dia balik masa peminjaman selesai, tidak diperpanjang lagi. Ya, ini yang membuat Ragnar itu agak galau ya, karena konon kabarnya dia akan ke Spanyol, akan bermain di salah satu klub Spanyol, entah mungkin di Liga 2-nya Spanyol, di Segunda Division, tapi ternyata tidak. Dia sekarang berlabuh dan sudah resmi semalam. Ya, dia berada di FC Dender. Nah, semoga dengan kabar ini Ragnar akan lebih termotivasi lagi ya bermain bersama klub. Kita tidak tahu apakah dia Sabtu ini akan bermain di pekan keempat Pro Jupiter di Liga Belgia, bermain dengan Sint-Truiden kalau nggak salah. Ya, jadwal dari klub Dender ini untuk bisa bermain. Kalaupun dia belum bisa dipaksakan bermain pada pekan keempat, mungkin pekan kelima dia akan tampil. Tapi yang pasti, ini kabar baik buat tim nasional kita, buat kita semua, para netizen penggemar sepak bola tim nasional, karena Ragnar sudah punya klub baru saat ini. Dan itu yang menguntungkan tentunya buat kita, karena dia akan lebih tenang secara psikologis tentang pikiran dia lebih enak. Ya, lain halnya kalau belum punya klub, itu akan berbahaya, akan mengganggu konsentrasi dia bermain di tim nasional. Tapi sekarang kan sudah aman. Tinggal kita menunggu Tom Hai, ya, rekan dari Ragnar setelah selepas dari Heerenveen, dikabarkan dengan dikait-kaitkan dengan beberapa klub, mulai dari Komok, juga klub milik orang Indonesia, yang kemudian meredup ke Besiktas di Liga Turki, yang kemudian meredup lagi, konon kabarnya dia akan kembali ke Eredivisie bersama dengan mungkin salah satu klub, mungkin Breda ya ada di sana, tapi belum pasti juga. Kita akan tunggu ya kemana Tom Hai akhirnya akan sign kontrak untuk bisa berlabuh, karena semakin mepet saat ini untuk memulai kompetisi, dan kita akan menantikan kabar tersebut. Sayangnya bagi Tom Hai ini penting, dia gelandang terbaik kita ya, dan juga bisa memberikan umpan-umpan ke Ragnar, dan ini yang dinantikan oleh semua orang termasuk penggemar sepak bola Indonesia. Semoga Tom juga bisa mengikuti langkah dari Ragnar yang sudah mendapatkan klub di Liga Belgia. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Ragnar Oratmangun ya, karena di laman FC Dender itu sudah tertulis selamat datang ya, bersama bergabung dengan keluarga besar FC Dender. Ragnar luar biasa ya sambutan dari pihak klub, dan Ragnar tentu ingin menunjukkan ya kepercayaan yang sudah diberikan oleh klubnya Pak Sihar Sitorus. Ini akan mungkin membuat Ragnar ingin membayar itu dan tampil sebaik mungkin, termasuk di tim nasional Indonesia, karena Ragnar punya ambisi untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tidak gampang, tidak mudah, tapi itu bagus, ambisi yang luar biasa bagi Ragnar untuk bisa terbang tinggi bersama dengan tim nasional kita. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.